Om Swastiastu. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Wisnu Jayawardana dari kelas 11 IPA 1, nomor absen 11. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas dua soal tentang fisika, yaitu yang pertama materi tentang bab 1 yaitu tentang dinamika rotasi, dan juga yang kedua tentang suhu dan kalor. Nah, langsung saja simak video pembahasan saya berikut. Nah, jadi untuk nomor 1 soalnya seperti ini. Ada 3 buah benda, yaitu ada kelereng, cincin, dan juga bola pingpong yang akan diluncurkan dari ketinggian yang sama, misalkan saja ketinggiannya adalah H, ke dasar bidang miring. Nah, untuk mencari benda mana yang paling lambat mencapai dasar, strategi yang digunakan adalah kita akan mencari kecepatan masing-masing benda tersebut dengan menggunakan konsep hukum kekekalan energi mekanik, dan juga ada momen inersia pada benda berotasi. Yang pertama, kita tulis dulu hukum kekekalan energi mekanik, yaitu E K1 tambah E P1 sama dengan E K2 ditambah E P2. Nah, yaitu mengapa berlaku kekekalan energi mekanik? Karena misal saja ini adalah benda, ada suatu benda yang diilustrasikan, ini benda 1, kemudian ini adalah kondisi kedua, di mana saat benda tersebut mengalami dua energi, yaitu pada benda 1 berlaku energi kinetik dan juga potensial, dan juga pada saat benda kedua di dasar permukaan dia juga berlaku adanya energi kinetik dan juga energi potensial, sehingga berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Kita masukkan energi kinetik yang pertama, yaitu pada awal diluncurkan, yaitu 0. Mengapa 0? Karena energi kinetiknya itu, yaitu kecepatan awalnya itu adalah 0, sehingga energi kinetiknya juga 0. Ditambah energi potensial pada saat benda 1, yaitu pada ketinggian H adalah M massa dikali gravitasi dikali ketinggian sama dengan energi kinetik pada 2, yaitu benda 2 saat diluncurkan, hati-hati, ini mengandung adanya energi kinetik translasi karena bendanya bergerak lurus dari atas ke bawah, kemudian ditambah energi kinetik rotasi karena benda tersebut itu menggelinding sehingga berputar pada porosnya. Ditambah energi potensial yang kedua adalah 0 karena tidak memiliki ketinggian. Langsung saja masukkan MGH, translasinya adalah setengah mv kuadrat ditambah setengah dari momen inersia dikali kecepatan sudut dikuadratkan. Nah, jadi ini MGH sama dengan setengah massa kali kecepatan setengah momen inersia itu rumusnya adalah K dikali M massa dikali jari-jari kuadrat. K itu adalah konstanta momen inersia, sehingga dikali W itu adalah kecepatan sudut, omega kecepatan sudut adalah V kuadrat per R kuadrat. Jadi M nya bisa kita coret, R kuadratnya juga bisa dicoret, sehingga G kali H sama dengan setengah dari setengah V kuadrat dikali 1 tambah K. Jadi V kuadrat sama dengan 2GH per 1 tambah K. Jadi V nya itu adalah akar dari 2GH per 1 tambah K. Nah, setelah mendapatkan ini kita tinggal memasukkan saja, ya. Kita tinggal memasukkan sehingga akan mendapat seperti berikut. Dengan masukkan rumus ini kita akan mendapat seperti berikut, yaitu untuk kelereng karena bola pejal, jadi K-nya itu konstantanya adalah 2/5. Setelah dimasukkan menjadi mendapat kecepatannya dulu adalah akar 10/7 GH. Kemudian untuk benda cincin karena termasuk cincin tipis, konstantanya 1 sehingga didapat kecepatannya adalah akar GH. Untuk bola pingpong karena K-nya itu adalah 2/3 sehingga
termasuk bola berongga, sehingga kecepatannya itu menjadi akar 6/5 GH. Nah, jika dibandingkan di antara ketiga benda tersebut, jelas akar GH ini yang paling kecil, sehingga benda cincin tersebut memiliki kecepatan yang paling rendah. Dengan kata lain, karena cincin tersebut memiliki kecepatan paling rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa cincin tersebut adalah benda yang paling lambat untuk mencapai dasar. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang suhu dan kalor, yaitu mengapa saat suhu dingin orang akan cenderung merapatkan tangan dan juga menempelkan kedua pahanya tersebut. Alasannya simpel, dengan konsep perpindahan kalor, yaitu suhu akan berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke lebih rendah, sehingga pada saat suhu dingin, kalor dalam tubuh akan pindah ke lingkungan. Nah, ada dua perpindahan kalor tersebut, yaitu secara konveksi, dari suhu tubuh berpindah mengalir lewat darah ke permukaan kulit, lalu akan berpindah secara radiasi ke lingkungan dari kulit tersebut. Orang cenderung akan merapatkan tangannya seperti ini. Ini bertujuan untuk memperkecil aliran darah tersebut, sehingga dapat menghambat perpindahan kalor melalui darah ke kulit, sehingga kita akan merasa sedikit lebih lama untuk hangat. Selain itu, orang cenderung melakukan menempelkan paha. Gunanya adalah saat kalor itu keluar dari kulit kita, maka otomatis kalor tersebut tidak akan berpindah langsung ke lingkungan, akan berpindah ke bagian tubuh kita lainnya, sehingga kita akan merasa tetap lebih hangat. Nah, jadi hanya sekian bisa saya sampaikan tentang dinamika rotasi tadi dan juga kalor. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.